anak-anak, sekarang kita akan belajar perkalian. Ya, silakan ambil buku student book-nya. Oke anak-anak, sekarang kita buka buku textbook halaman 31. Oke anak-anak, sekarang kita lihat yang bagian pertama. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan operasi perkalian dari setiap kelompok. Nah, di sini ada gambar bawang. Nah, kita lihat dulu ya, jumlah bawangnya ada berapa. Kita lihat dari kiri ke kanan. Nah, jumlah bawang tersebut adalah 4. Ya, maka kita tulis angka 4 di dalam kolom tersebut. Lalu jangan lupa berikan tanda perkalian ya, atau tanda silang. Yang artinya perkalian. Lalu kita lihat ada berapa kelompok bawang tersebut. Nah, kita lihat dari bagian dari bawah ke atas. Jumlahnya ada 2. Ya, kita tulis angka 2 di dalam kolom tersebut. Nah, maka 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian B. Nah, di sini ada gambar apel. Nah, di sini kalian juga diminta untuk menuliskan operasi perkalian dari gambar apel tersebut. Oke, nah kita lihat ada berapakah jumlah apel tersebut. Kita lihat dari kiri ke kanan. Jumlahnya ada 4. Ya, jangan lupa untuk tuliskan angka 4 di dalam kolom tersebut. Lalu diberikan tanda perkalian, tanda silang. Yang artinya perkalian. Lalu kita lihat ada berapakah kelompok apel tersebut. Nah, kita lihat dari bawah ke atas, jumlah kelompok tersebut ada 5. Maka, jangan lupa untuk tuliskan angka 5-nya juga di dalam kolom tersebut. Maka, 4 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 20. Oke anak-anak, sekarang kita lihat yang bagian 2, yang nomor 2 ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menulis penjumlahan yang berulang untuk setiap perkalian. Ingat anak-anak, dalam setiap perkalian itu penjumlahannya tetap berulang. Ya, Miss kasih beberapa contoh ya, misalnya yang bagian A. 2 dikalikan dengan 5. Berarti penjumlahan angka 2-nya harus sebanyak 5 kali. Maka jawabannya adalah 2 ditambahkan 2, ditambahkan 2, ditambahkan 2, ditambahkan 2. Dan hasilnya adalah 10. Ya, jadi 2 dikalikan dengan 5, hasilnya juga 10. Jadi hasilnya sama ya. Kita lanjut ke yang 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 berarti 2-nya ya harus ditulis sebanyak 6 kali. Ya, berarti 2. 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Hasilnya adalah 12. Ya, nah 2 kali 6 hasilnya juga 12. Maka jawabannya sudah sama. Oke, yang untuk 2 kali 7 dengan 2 kali 8, anak-anak coba kerjakan sendiri di rumah ya. Oke, nah Miss kasih satu contoh lagi yang untuk bagian B. Nah, 5 kali 5 sama hanya dengan 2 kali 5. Namun di sini 5-nya yang ditulis sebanyak 5 kali. Maka 5 ditambahkan 5, ditambahkan 5, ditambahkan 5, ditambahkan 5. Hasilnya adalah 25. 5 dikalikan dengan 5, hasilnya juga 25. Maka jawabannya sudah sama. Nah, untuk 5 kali 6, 5 kali 7, dan 5 kali 8, anak-anak kerjakan di rumah ya. Oke, selanjutnya kita buka textbook halaman 32. Oke, kita lihat yang nomor 1. Jenny knocks down the bottles with multiples of 2 on them. Ya, Jenny menjatuhkan botol-botol dengan angka yang merupakan hasil dari kelipatan 2, perkalian 2.
Ya, which bottles did she knock down? Nah, jadi botol manakah yang Jenny jatuhkan? Kita lihat di sini ya. Di sini ada 8 botol. Ya. Nah, kita lihat botol pertama, angka 1. Apakah angka 1 merupakan hasil dari perkalian 2? Bukan. Angka 3 apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Bukan. Angka 5 apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Bukan. Angka 7 apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Bukan. Angka 9 apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Bukan. Angka 11 apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Bukan. Angka 12 apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Iya, betul. Kita lihat ya. 2 dikalikan 6. Hasilnya adalah 12. Maka botol dengan angka 12 merupakan hasil dari perkalian 2. Sedangkan botol terakhir, angka 8, apakah merupakan hasil dari perkalian 2? Iya, betul. Ya, 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 8. Maka, dari 8 botol ini, hanya ada 2 angka yang merupakan kelipatan dari 2, yaitu 8 dan 12. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa anak laki-laki yang sedang memainkan permainan kriket. Ya, nah kalian di sini juga diminta tuliskan angka yang merupakan hasil dari perkalian 5. Oke, kita lihat laki-laki yang di sebelah kiri yang memakai baju berwarna kuning. Angka 17, apakah angka 17 merupakan hasil dari perkalian 5? Bukan. Angka 12, apakah merupakan hasil dari perkalian 5? Bukan. Angka 23, apakah merupakan hasil dari perkalian 5? Bukan. Lalu bagaimana dengan angka 25? Apakah merupakan hasil dari perkalian 5? Iya, betul ya. Lihat dulu di bawahnya. Nah, 25 merupakan hasil dari perkalian 5 dikalikan dengan 5. Jawabannya adalah 25. Oke, lalu bagaimana dengan angka 23? Apakah angka 23 merupakan hasil dari perkalian 5? Bukan. Ya, jadi kita tidak boleh menulis angka 23 di dalam kolom tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Write all the numbers that are a multiple of 10. Nah, kalian diminta untuk menuliskan semua angka-angka yang merupakan hasil dari perkalian 10. Kita lihat dulu. Nah, angka 12 apakah merupakan hasil dari perkalian 10? Bukan. Angka 20? Iya. Ya, lihat. 10 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 20. Maka kita harus menuliskan angka 20 di dalam kolom tersebut. Lalu bagaimana dengan angka 10? Iya, sama ya. Angka 10 merupakan hasil dari perkalian 10 dikalikan dengan 1. Lalu bagaimana dengan angka 38? Nah, angka 38 tidak ya. Lalu bagaimanakah dengan angka 35? Juga bukan. Angka 17? Bukan. Angka 30? Iya, angka 30 merupakan hasil dari perkalian 10 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 30. Lalu bagaimana dengan 71? Ya, 71 bukan ya. Lalu yang terakhir 70. Apakah 70 merupakan hasil dari perkalian 10? Iya, 70 merupakan hasil dari perkalian 10 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 70. Maka dari sekian angka-angka tersebut hanya ada 4 angka yang merupakan hasil dari perkalian 10. Yaitu 20, 20, 10, 10, 30, 30, dan 70 and 70. So you only need to write down the number 20, 10, 30, and 70. Oke, sekarang kita buka textbook halaman 33.
Oke anak-anak, kita lihat ya pertanyaan pertama. Count the legs of the caterpillars. Hitung jumlah kaki dari ulat tersebut. Circle the one that is a multiple of 2. Lalu lingkari jumlah kaki manakah yang merupakan hasil dari perkalian 2. Kita lihat ulat yang A ya. Nah, kita hitung kakinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 7. Lalu bagaimana dengan yang B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kita lihat. Ulat manakah yang jumlah kakinya merupakan hasil perkalian dari 2? Apakah yang A atau yang B? Kita lihat yang A. Ulat tersebut memiliki 7 kaki. Apakah 7 merupakan hasil dari perkalian 2? Tetot, bukannya. Lalu kita lihat yang bagian B. Nah, jumlah kaki pada ulat tersebut adalah 8. Apakah 8 merupakan hasil dari perkalian 2? Iya, ya. 8 merupakan hasil perkalian 2 dengan 4. 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. Maka jumlah kaki yang merupakan hasil perkalian 2 adalah di bagian B, yaitu yang memiliki jumlah kaki sebanyak 8. Oke anak-anak, nah di sini ada suatu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Eggs are sold in boxes of 6 or 10. Nah, di sebuah toko, telur-telur itu dijual dalam 2 jenis kotak. Yang satu isi 6, yang satu lagi isinya 10. The chef needs 56 eggs. Sedangkan si koki memerlukan 56 butir telur. How many of each box does the chef need to buy? Jadi, berapa jumlah dari setiap kotak yang kokinya perlu untuk membeli ya? Oke, kita lihat ya. Nah, tadi satu kotak isinya 10, satu kotak lagi isinya 6. Jadi 56. 50. Nah, untuk 50, berapa kotak untuk yang isinya 10 butir? Ya, jadi kita perlu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita memerlukan 5 kotak yang isinya 10 butir. Maka hasilnya adalah 50 butir. Sudah pas ya? Nah, sedangkan sisanya berapa lagi? 56. Sudah terdapat 50 butir. 50 butir, 5 kotak ya yang isinya 10 butir. Sisa 6 butir. Jadi kita hanya memerlukan 1 kotak yang isinya 6 butir. Maka hasilnya adalah 56 butir. Jadi kotak yang isinya 10 kita memerlukan 5. Sedangkan kotak yang isinya 6 kita hanya perlu 1 kotak. Oke anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 36. Oke anak-anak, sekarang kita lihat ya. The zookeeper needs the following to feed one fruit bat at the zoo. Penjaga kebun binatang ini memerlukan buah-buahan di bawah ini untuk memberi makan 1 kelelawar buah di kebun binatang. Kita lihat ya di tabel tersebutnya. Nah, di sana ada 1 watermelon, 2 melons, 3 grapefruit, 4 plums, 5 pineapple, 6 passion fruit, 7 bananas, 8 kiwi fruit, 9 mangoes, and 10 guavas. Nah, di sana ada 1 semangka, 2 melon, 3 jeruk bali, 4 buah plum, 5 buah nanas, 6 buah makisa, 7 pisang, 8 buah kiwi, 9 mangga, dan 10 guava. Nah, buah-buahan yang ada di tabel ini hanya untuk 1 kelelawar buah. Jadi, untuk memberi makan 2 kelelawar buah. Ya, berapa banyak buah-buahan dari kolom tersebut untuk 2 kelelawar buah? Ya, jadi masing-masing buah-buahan itu perlu
berapa banyak untuk memberi makan 2 kelelawar buah. Nah, kita lihat ya, watermelon, semangka. Nah, 1 watermelon, 1 semangka untuk 1 kelelawar. Jika untuk 2 kelelawar, maka 2 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 2. Jadi kita memerlukan 2 semangka. Oke, selanjutnya buah melon. Nah, berarti 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah 4. Maka kita memerlukan 4 melon. Selanjutnya untuk buah jeruk bali. Ya, maka 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6. Maka kita memerlukan 6 jeruk bali. Selanjutnya buah plum. Ya, berarti 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya ada 8. Maka kita memerlukan 8 buah plum. Dan yang terakhir buah nanas. Ya, berarti 2 dikalikan dengan 5. Maka kita memerlukan 10 buah nanas untuk 2 kelelawar buah tersebut. Ya, nah untuk buah-buahan yang berada di sebelah kanan, anak-anak coba dikerjakan di rumah sendiri ya. Coba kerjakan sendiri di rumah ya, oke? Nah, anak-anak selanjutnya kita buka halaman 3. Oke, nah kita lihat. Each penguin eats 2 fish. Nah, setiap penguin makan 2 ikan. Nah, jadi kita lihat di sini. Di kolom tersebut itu ada 5 penguin, 6 penguin, 7 penguin, 8 penguin, 9 penguin, dan 10 penguin. Nah, 1 penguin makan 2 ikan. Jadi, jumlah penguin yang ada di kolom tersebut makan berapa banyak ikan. Ya, jadi penjaga kebun binatang itu memerlukan berapa banyak ikan untuk setiap jumlah penguin yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, kita lihat nomor 1 ya. Nah, di nomor 1 itu ada 5 penguin. Ya, berarti 1 penguin makan 2. Berarti kalau 5 penguin berarti dikalikan dengan 2. Berarti 2 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 10. Jadi diperlukan 10 ikan untuk memberi makan 5 penguin. Lalu selanjutnya 6 penguin. Ya, berarti 2 dikalikan dengan 6. Maka hasilnya adalah 12. Maka penjaga kebun binatang itu memerlukan 12 ikan untuk memberi makan 6 penguin. Nah, untuk selanjutnya dari nomor 3 hingga nomor 6, ya, coba anak-anak kerjakan sendiri di rumah ya. Oke, nah kita lihat yang terakhir halaman 30. Oke, anak-anak, kita buka halaman 38. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat angka dari setiap gambar. Ya, yang nomor 1 sudah jadi contoh. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, di 2 gambar ini ada sebuah tali jemuran dengan beberapa jepitan. Ya, nah, setiap jepitan ini mempunyai kelompok yang berbeda. Kita lihat yang nomor 1. Nah, jepitan di nomor 1 itu terdiri dari 5 kelompok. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 jepitan. Maka 3 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 15. Oke, nah untuk nomor 2, anak-anak diharapkan untuk mengerjakannya sendiri di rumah ya.